Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya melebihi logika. Terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Di masa masih oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu. Di masa naluri bahaya. Bersatu di Indonesia. Mudah jiwa selamanya muda, kisah kita abadi selamanya. Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu. Sederaslah apapun harus di hidupku, genap terus semangat tentang kita. Seberapa pun dewasa memujimu, takkan lebih dari yang engkau bisa. Dan kisah kita abadi untuk selama-lamanya. Kami ada. Ya kalau iuran sih ada ya, kalau kegiatan kita iuran ada, tapi meminimalisir itu perawatan apa gitu kan. Besok sisa sengsara, belum pulang kau pun
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Calia Syakirah sebagai Ketua Umum Organisasi MPK Masa Bakti 2024-2025 di SMA Negeri 1 Tembelan Hulu. Selama 1 tahun menjabat di organisasi MPK SMA Negeri 1 Tembelan Hulu, saya banyak belajar tentang arti tanggung jawab, kepercayaan, dan kebersamaan. Di sini saya belajar bahwa bekerja dalam tim bukan hanya tentang hasil, tetapi juga tentang bagaimana kita saling memahami dan tumbuh bersama. Tidak semua berjalan sempurna, namun setiap pengalaman memberi pelajaran bagi saya, terutama OSIS yang berjalan berdampingan dengan MPK setiap saat maupun sebaliknya. Terima kasih sudah menjadi rekan kerja yang saling melengkapi dalam setiap kegiatan dan keputusan. Kebersamaan itu yang membuat perjalanan ini sangat terasa berarti. Untuk seluruh teman yang telah ikut berkontribusi selama masa bakti ini, saya mengucapkan terima kasih atas setiap waktu, tenaga, dan niat baik. Meskipun terkadang ada hal yang mengecewakan, saya tetap menghargai setiap usaha dan langkah kecil yang kalian lakukan. Dari situlah saya belajar, memahami, bertumbuh, dan memperbaiki diri. Semoga semangat dan kebersamaan kita tetap ada dimanapun kita berada. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syarifah Nasyalaina, menjabat sebagai Ketua 1 MPK Masa Bakti 2024-2025. Tidak terasa, 1 tahun sudah saya menjalankan amanah sebagai Ketua MPK. Banyak cerita, tawa, dan pelajaran berharga yang saya dapat, mulai dari kerjasama, tanggung jawab, serta belajar menjadi pemimpin yang lebih bijak. Dan untuk sekolah tercinta, terima kasih telah menjadi tempat yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan kepemimpinan kami. Sekolah ini bukan sekedar tempat belajar, tapi menjadi rumah kedua tempat kami tumbuh dan berproses bersama. Untuk penerus dan calon ketua MPK berikutnya, teruslah berani mengambil peran. Jadilah pemimpin yang mampu mendengar dan mengayomi, bukan hanya memerintah, tetapi teguh integritas, karena jabatan hanyalah sementara, tetapi nilai dan tindakanmu akan selalu diingat. Lanjutkan perjuangan ini dengan semangat dan inovasi baru yang lebih baik lagi. Halo semuanya, perkenalkan saya Naufal Azhar sebagai Ketua 2 MPK Masa Bakti 2024-2025. Menjadi Ketua 2 MPK selama 1 tahun adalah perjalanan yang luar biasa. Banyak tantangan, tapi juga momen berharga bersama. Teman-teman yang selalu mendukung, saya merasa bangga bisa menjadi bagian dari keluarga besar MPK. Saya berharap MPK kedepannya semakin solid, kreatif, dan mampu menjadi wadah aspirasi siswa yang sesungguhnya. Teruslah menjaga semangat bersamaan dan jadikan organisasi ini tempat untuk belajar dan berkembang, bukan sekedar menjalankan tugas. Halo semuanya, gak nyangka banget ya, ternyata masa bakti OSIS 2024-2025 udah sampai di penghujungnya. Rasanya baru kemarin kita semua sibuk nyiapin program kerja, ribet urus proposal, rapat sampai sore, dan sekarang udah mendekati serah terima jabatan aja. Selama 1 tahun ini, banyak banget pelajaran yang aku dapetin. Jadi ketua umum itu nggak cuma soal ngatur dan mimpin, tapi juga soal gimana kita bisa dengerin, ngerti, dan ngeban kerja sama bareng tim. Kadang capek, kadang pusing, tapi semua itu terbayar dengan kekompakan dan tawa yang kita bagi bareng-bareng. Aku mau ngucapin nih, terima kasih yang sebesar-besarnya buat pembina OSIS, semua guru, dan terutama buat seluruh pengurus yang udah jadi keluarga selama 1 tahun ini. Terima kasih juga buat 7 inti OSIS lainnya, terutama Mujib dan Atar, serta seluruh pengurus OSIS Masa Bakti 2024-2025. Halo, menjadi ketua 1 pada masa bakti ini tuh benar-benar pengalaman yang gak dapat aku lupain. 1 tahun bersama teman-teman OSIS rasanya seperti naik roller coaster. Ada senangnya, ada tegangnya, juga ada capeknya. Tapi semuanya seru banget. Aku belajar banyak hal, mulai dari gimana cara mengatur waktu, bagaimana berkomunikasi bersama anggota, dan yang paling penting, bagaimana bisa tenang pada saat yang lainnya sedang panik. Tapi yang paling berkesan itu adalah momen-momen kebersamaannya. Terima kasih kepada seluruh pengurus OSIS 2024-2025 yang sudah keren banget, terutama kepada 7 inti OSIS yang bisa jadi diandalkan. Saya Ematar Fadilah selaku Ketua 2 OSIS 2024-2025 SMA Negeri 1 Tembilan Hulu.
Setahun terakhir yang saya rasakan seru banget. Capek iya, seru juga iya. Dari menyiapkan acara berbulan-bulan hingga acara yang mendadak banget. Itu semua menjadi pengalaman berharga bagi saya. Saya bangga dan senang menjadi bagian OSIS SMA Negeri 1 Timbilan Hulu. Banyak pelajaran yang bisa saya ambil, dimulai dari belajar bertanggung jawab, belajar bekerja sama, dan yang terpenting, belajar bagaimana caranya agar tetap kompak walaupun memiliki pendapat yang berbeda. Saya Muhammad Afif Adila Firman, Saya Abdul Razak Mujib. Dan saya Emma Tarfadilah. OSIS Masa Bakti 2024-2025. 1 tahun sejuta cerita berkobar di hati. Halo semuanya, perkenalkan nama saya ML Panduna Ferbian. Saya menjabat sebagai Ketua Umum di Pasus SMA Negeri 1 Timbilan Hulu. Merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan besar bisa menjadi bagian dari Pasus SMA Negeri 1 Timbilan Hulu. Selama 1 tahun menjabat, kami banyak belajar dan ditempa menjadi pribadi yang lebih disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa korsa yang kuat. Banyak tantangan yang kami hadapi dan melaksanakan tugas, program kerja, hingga menjaga kebersamaan. Namun setiap tetes keringat terbayar lunas dengan keberhasilan setiap tugas yang diemban. Ini bukan tentang kebersamaan, tapi sudah seperti keluarga yang saling mendukung, mengingatkan, dan berjuang bersama. Tantangan-tantangan sulit selama menjabat akan selalu menjadi memori yang tak terlupakan. Teruslah menjadi organisasi yang menjadi teladan di sekolah. Jaga terus marwah Pasus dengan menjunjung tinggi disiplin, integritas, dan profesionalitas. Pertahankan dan tingkatkan program-program yang sudah berjalan baik. Dan jangan pernah lelah untuk berinovasi agar Pasus semakin maju dan mampu meraih prestasi di tingkat yang lebih tinggi. Untuk calon pengurus yang melanjutkan, jadikan jabatan ini sebagai kesempatan emas untuk belajar. Lakukan segala tugas dengan hati, jangan pernah setengah-setengah. Ingatlah bahwa keberhasilan bersama adalah yang utama. Semoga kalian selalu sehat, semangat, dan sukses dalam mengemban amanah. Pasus Mansaul, lebih dekat dari saudara, lebih besar dari keluarga. Jaya, jaya, jaya. Kami dari organisasi Pramuka akan menyampaikan pesan dan kesan selama menjabat menjadi Pradana Putra dan Pradana Putri. Pesan saya untuk pengurus dan anggota Pramuka selanjutnya, jagalah semangat kebersamaan dan teruslah berinovasi dalam setiap kegiatan. Jadikan Pramuka bukan hanya sekedar organisasi, tapi juga jadikan sebagai wadah pembentukan karakter dan kepemimpinan. Tetaplah junjung tinggi dasar dharma dan trisatya Pramuka dalam kehidupan sehari-hari, dan teruslah membawa nama baik gugus depan kita 1507-15008 dengan prestasi dan keteladanan. Melihat semangat dan kerjasama kalian dalam setiap kegiatan, kakak merasa senang dan bangga. Setiap langkah kecil yang kalian bawa hari ini akan membawa perubahan besar untuk kalian di masa depan. Kakak yakin bahwa setiap pengalaman yang kalian dapatkan dari Pramuka akan berguna untuk kalian di masa yang akan datang. Tetaplah bersemangat karena kalian memiliki kekuatan untuk meraih apa yang kalian impikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Ferin. Saya selaku ketua KIR pada tahun 2024 hingga 2025. Nah, jadi selama 1 tahun saya menjabat, saya belajar banyak tentang artinya kerjasama, tanggung jawab, leadership, dan juga penting proses. Nah, organisasi ini bukan hanya sebagai tempat untuk kita menjalankan program kerja, tapi juga sebagai tempat untuk kita saling mendukung, saling menghargai satu sama lain, dan juga berkreasi dan juga berkembang. Walaupun banyak rintangan yang saya hadapi, saya sangat bahagia dan juga KIR ini berkesan sekali bagi saya. Untuk kedepannya, adik-adik semua, semoga bisa menjalankan KIR untuk menjadi lebih baik, lebih berkarya, dan juga bisa menginspirasi semua orang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kois Irwansa selaku sebagai Ketua Rohis. Kesan saya menjadi Ketua Rohis adalah pengalaman berharga yang tidak akan saya lupakan. Saya belajar bagaimana mengatur waktu, memimpin teman-teman, serta menghadapi berbagai tantangan dengan sabar dan tanggung jawab. Kebersamaan dalam setiap kegiatan Rohis membuat saya merasa seperti memiliki keluarga baru di sekolah. Pesan saya untuk pengurus selanjutnya, teruslah berjuang dan jadikan Rohis sebagai tempat tumbuhnya generasi yang berakhlak mulia dan cinta kepada Allah dan Nabi-Nya. Jangan mudah menyerah, jaga semangat ukhuwah
serta niat yang lurus dalam berdakwah. Baiklah, Dafa selaku ketua organisasi LCC 4 Pilar di sini ingin memberikan yang pertama itu kesan. Kesannya selama masa kepengurusan Dafa sebagai ketua organisasi LCC 4 Pilar, organisasi ini bukan hanya sebagai sebuah wadah untuk berkembangnya diri Dafa pribadi, tapi menjadi sebuah rumah kecil, rumah hangat bagi teman-teman yang lainnya. Meskipun bisa dibilang organisasi ini masih cukup kecil, tetapi ada banyak hal yang kami dapat pelajari di dalamnya. Entah itu kedisiplinan, kerjasama, saling membantu, kesabaran, dan berbagai banyak hal lainnya yang bisa kita dapatkan di organisasi ini. Pesan Dafa ke depannya, harapannya organisasi LCC 4 Pilar tidak hanya berhenti berjaya di masa kepengurusan Dafa saat ini, tetapi ke depannya akan menimbulkan lebih banyak lagi bibit-bibit unggul yang bisa kita harapkan itu mengembangkan organisasi ini. Tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga ke lingkungan luar yang memberikan manfaat tidak hanya di dalam, tetapi keluar juga. Terima kasih. Hai semuanya, saya Fitri Mulai Ramadhani sebagai Ketua Pikar Senons masa bakti 2024-2025. Dalam 1 tahun menjabat ini, kesan dan kesan saya merasa sangat beruntung bisa menjadi bagian dari Pikar Senons. Karena Pikar Senons sendiri merupakan organisasi yang fokusnya untuk menghadapi berbagai masalah remaja yang ada di sekitar. Selama menjadi ketua PKR Senons, saya juga banyak belajar mengenai mendengarkan, berempati, dan juga jiwa kepemimpinan. Selain itu juga, saya banyak banget belajar tentang peduli dan juga siap membantu orang lain. Nah, pesan saya buat PKR Senons ke depannya adalah tetap berdampak positif bagi lingkungan sekitar dan jangan lupa untuk berjaya di mana-mana. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahid Aulia Ahmad dari Ketua Patroli Keamanan Sekolah. 1 tahun menjadi ketua patroli keamanan sekolah bukan sekedar tentang menjaga ketertiban dan keamanan sekolah, tapi tentang belajar memimpin, belajar mendengar, dan belajar memahami arti tanggung jawab. Selama menjabat, saya telah belajar banyak hal, mulai dari cara berkomunikasi dengan teman-teman, menghadapi berbagai situasi di lapangan, sampai menyeimbangkan antara tugas dan kegiatan belajar. Dari setiap kegiatan-kegiatan kami, setiap teguran-teguran, sampai kerja sama dengan teman-teman di lapangan, semua itu membentuk pengalaman yang tak akan tergantikan. Ada salah, tapi lebih banyak bangga. Ada tantangan, tapi lebih banyak pelajaran. Menjadi bagian dari PKS membuat saya sadar bahwa kedisiplinan dan kerjasama adalah kunci dalam menjaga lingkungan sekolah yang aman dan nyaman untuk kita semua. Pesan saya untuk teman-teman PKS yang akan melanjutkan perjuangan ini, teruslah jaga semangat, disiplin, dan jaga kekompakan. Jadilah teladan bukan karena jabatan, tapi karena keikhlasan. Ingat, menjaga keamanan bukan hanya tentang peraturan, tapi tentang menjaga nama baik sekolah dan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Dan untuk teman-teman di sekolah, terima kasih atas kerjasama dan pengertiannya selama ini. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk belajar dan tumbuh bersama. Menjadi ketua PKS bukan sekadar tugas, tapi perjalanan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dewasa. Terima kasih, 1 tahun yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Germujini Zahra. Saya menjabat sebagai Ketua Sanggar Pelita. Kesan saya, selama 1 tahun menjabat di Sanggar Pelita, saya mendapatkan banyak pengalaman yang sangat berharga. Saya juga belajar tentang bertanggung jawab, kerjasama, dan arti kebersamaan yang sesungguhnya. Sanggar Pelita bukan hanya sekedar ekstrakurikuler, tapi juga rumah kedua tempat saya tumbuh, berproses, dan menemukan keluarga yang selalu mendukung. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Iki dan Bang Devan karena telah mempercayai saya untuk memegang amanah ini selama 1 tahun. Kepercayaan ini menjadi dorongan besar bagi saya untuk terus memberikan yang terbaik bagi Sanggar Pelita. Pesan saya untuk seluruh anggota atau pengurus yang akan melanjutkan, tetaplah menjaga semangat, kekompakan, dan rasa kekeluargaan yang telah kita bangun bersama. Membuat Sanggar Pelita semakin menjadi bermakna dengan karya, dedikasi, dan rasa cinta terhadap seni. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kenangan, perjuangan, dan tawa yang akan selalu saya ingat sebagai bagian indah dari perjalanan hidup saya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pembina, pengurus, dan seluruh anggota PMR atas kerjasamanya yang luar biasa selama saya menjabat di organisasi ini. Tentu saja semuanya tidak dapat berjalan dengan mulus, ada suka, duka, tawa, dan ada perdebatan. Pesan saya untuk adik-adik yang melanjutkan kepengurusan tetap semangat dan jaga kekompakan. Terima kasih untuk semuanya atas kebersamaannya. Saya mohon maaf apabila selama 1 tahun saya menjabat saya melakukan kesalahan. Semoga PMR terus maju, berkembang, serta menginspirasi banyak siswa-siswi untuk mewujudkan sikap kemanusiaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Liansa, Ketua Umum dari Ekskul Olahraga. Kesan saya selama menjadi ketua ekskul olahraga, selama menjabat di organisasi ini, saya mendapatkan banyak pengalaman berharga yang tidak hanya bergaya pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan cara saya berinteraksi dengan orang lain. Suasana kerja yang hangat, semangat bersamaan, dan dukungan dari rekan-rekan saya membuat rintangan menjadi lebih ringan. Saya merasa bangga menjadi bagian dari keluarga besar organisasi ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pesan saya kepada penerus ekskul olahraga, lanjutkan perjuangan dan semangat kami. Jadilah generasi yang lebih kuat, disiplin, dan berprestasi. Tetap junjung tinggi sportivitas dan kebersamaan dalam setiap langkah. Hello everyone, my name is Yupadala Aulia and I'm here as the president of English Club 2024 and 2025. What a ride everyone! Being the president of English Club has been a wonderful journey for me. I've learned a lot from English Club. Yang pertama adalah leadership, lalu how to maintain a good communication with your team and also teamwork. I hope that English Club can motivate a lot of students from SMA Negeri 1 and Tembilahan Nurul, and so all of my team and members, I hope that you can all be confident with yourself. Saya sebagai Ketua Umum Drum Band Semasa 2 ingin mengucapkan kesan saya selama menjabat di Drum Band Semasa ini. Kesan saya mendapatkan banyak pengalaman baru di organisasi ini, terutama yang dapat mengubah karakter diri saya, cara bertanggung jawab, kedisiplinan, dan kekompakan. Pesan saya terima kasih untuk pembina rekan-rekan saya karena telah bekerja sama untuk mengembangkan bakat saya di Drum Band Semasa ini, dan untuk semuanya semangat terus latihannya. Dan